Shalom teman-teman yang terkasih, selamat bergabung dalam ibadah online Ignite GKI pada hari ini bersama kami, pemuda-pemudi GKI Graha Raya Tangerang. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, sampaikan salam damai dengan memberikan tanda cinta ke orang-orang sekeliling kita. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Kami berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan berlimpah sukacita tentunya. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini. PKJ 216 berlimpah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kita nyanyikan bait kedua. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, di hatiku, di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Masih semangat kan teman-teman? Saya undang teman-teman untuk menyanyikan PKJ 16. Mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Agung nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagaikan surga, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Teman-teman, saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk merefleksikan diri, mengaku dosa selama seminggu terakhir atau bahkan selama kita hidup. Apakah kita sudah menjadi anak Tuhan yang baik? Dan apakah kita sudah menjadi umat yang hidup dalam persekutuan kasih Allah dengan mengalirkan cinta kasih-Nya terhadap sesama sebagai bentuk kasih kita kepada Allah? Mari kita mengakuinya di hadapan Tuhan. Tuhan,
saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengaku dosa, bila mana seringkali kami lari dari jalan-Mu. Bila mana kami seringkali lupa menjadi anak-Mu yang taat dan benar. Tuhan, mampukan kami agar kiranya kami dapat selalu menjadi teladan-Mu dimanapun kami berada, dan selalu mengingat perintah-perintah-Mu. Di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Dalam hal ini, inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Lewat berita anugerah ini ditegaskan bahwa kita diutus Tuhan supaya kita hidup olehnya. Untuk itu, mari kita meresponinya dengan mengangkat pujian NKB 138, Makin Serupa Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Mari sahabat muda kita persiapkan hati dan pikiran kita di dalam kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, jika saat ini
Engkau hendak bersabda kepada kami, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan sabda-Mu yang kami baca dan kami dengar. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini diambil dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Yang demikian. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka mulap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang merenungkan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sahabat muda sekalian, pada saat ini tema kita adalah cinta gereja. Setiap kita selaku anak-anak Tuhan diharapkan untuk bersekutu bersama-sama, saling membangun iman satu dengan yang lain. Dan gereja itu adalah tempatnya. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama belajar dari bacaan kita dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Bagaimana sikap kita terhadap persekutuan kita? Bagaimana sikap kita terhadap gereja itu? Supaya ketika kita bersama-sama bersekutu di dalam gereja, keberadaan kita akan membawa dampak yang baik bagi sesama kita. Sahabat muda yang terkasih, pada saat ini
kita melihat Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus mengenai kewajiban mereka untuk dapat membantu jemaat di Yerusalem yang sedang ada di dalam permasalahan. Sepertinya harapan Paulus yang diharapkan dari jemaat Korintus nampaknya berlama-lama. Jemaat di Korintus berlama-lama di dalam merealisasikannya. Bukan karena mereka berkekurangan, bukan karena mereka tidak punya, tetapi karena mereka punya berbagai alasan sehingga mereka tidak segera memberikan bantuan itu. Di dalam hal ini, Rasul Paulus tidak marah kepada jemaat di Korintus. Rasul Paulus tidak menegur secara terus terang. Tetapi di sini kita melihat di dalam bacaan kita bagaimana Rasul Paulus menggambarkan kepada jemaat di Korintus mengenai jemaat di Makedonia. Di mana kita mendapat informasi di dalam ayat 2 bahwa jemaat di Makedonia pada saat ini dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Tetapi meskipun begitu, sukacita mereka ini meluap. Mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bahkan di dalam semuanya ini, mereka dapat memberikan menurut kemampuan mereka dan menurut ukuran Rasul Paulus yang mereka berikan melampaui kemampuan mereka. Dan yang luar biasa lagi, mereka memberikan bukan karena didesak, tetapi mereka justru mendesak Rasul Paulus supaya dapat segera menerima apa yang mereka berikan. Sahabat muda yang terkasih, di sini kita melihat sekalipun jemaat Makedonia, jemaat yang tidak seperti di Korintus. Karena kalau kita bandingkan, jemaat Korintus adalah jemaat kota. Jemaat di kota yang besar, kota perdagangan. Kalau dibanding Makedonia, tentu sangat jauh. Tetapi kita melihat di sini bahwa sekalipun mereka berada di kota yang tidak sebesar Korintus, tetapi mereka memiliki sebuah kepedulian kepada orang lain yang luar biasa. Bahkan kalau kita mau melihat ke belakang, bagaimana jemaat di Makedonia ini terbentuk, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 9, dalam perjalanan Rasul Paulus itu, sebenarnya Rasul Paulus tidak punya rencana untuk menyeberang ke Makedonia. Karena Makedonia ini sudah masuk ke Eropa. Tetapi kita perhatikan Kisah Para Rasul 16 ayat 9, di sana dituliskan, pada malam harinya nampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Sahabat muda yang terkasih, di sini kita melihat bagaimana jemaat Makedonia adalah jemaat yang terbentuk karena mereka sangat rindu akan adanya keselamatan. Mereka sangat rindu akan adanya jamahan Tuhan kepada mereka. Dan Rasul Paulus ketika menyaksikan penglihatan itu, besok paginya Rasul Paulus dari Troas menyeberang ke Makedonia. Jadi di sini kita melihat
bahwa jemaat Makedonia yang benar-benar rindu akan keselamatan, benar-benar rindu akan firman Tuhan, jemaat ini akhirnya dapat menerima pengajaran dari Rasul Paulus dan mereka sangat bertumbuh di dalam iman mereka. Bahkan pertumbuhan iman mereka ini sangat luar biasa. Sehingga sukacita mereka bukan berdasarkan apa yang mereka punya. Sukacita mereka tumbuh bukan karena kekayaan mereka, tetapi sukacita mereka tumbuh karena pengenalan akan Tuhan yang benar. Dan sepertinya inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Supaya jemaat di Korintus dapat bercermin kepada jemaat di Makedonia. Supaya sukacita mereka juga dapat bertumbuh seperti jemaat di Makedonia. Supaya sukacita mereka bertumbuh bukan karena apa yang mereka miliki, sehingga mereka tidak terikat lagi kepada harta benda duniawi. Seperti jemaat di Makedonia yang tidak terikat kepada harta benda duniawi, tetapi mereka terikat kepada kasih Allah, sehingga ketika mereka melihat harta benda duniawi, ini hanyalah sebagai alat bukan tujuan. Sehingga mereka dengan penuh sukacita memberikan bantuan itu kepada Rasul Paulus, dan menurut Rasul Paulus yang mereka berikan sebenarnya melebihi kemampuan mereka. Dan inilah yang diharapkan kepada jemaat di Korintus, supaya mereka pun yang hidup di dalam kelimpahan itu, karena Korintus adalah kota yang besar, kota perdagangan, diharapkan supaya jemaat di Korintus mau memberikan sebagian dari harta mereka yang banyak itu dibanding dengan apa yang dimiliki oleh jemaat Makedonia. Sahabat muda yang terkasih, pada saat ini kita juga disapa oleh sabda Tuhan pada saat ini. Bagaimana Rasul Paulus telah menyapa jemaat di Korintus, sapaan ini juga saat ini menyapa kita. Apakah kita juga bertumbuh seperti jemaat Makedonia? Apakah iman kita juga bertumbuh karena pengenalan yang benar akan Tuhan? Sehingga ketika kita mengenal Tuhan secara benar, kita mengenal kasih Tuhan secara benar, maka cinta kita kepada gerejanya juga akan berjalan seiring dengan cinta kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita diminta untuk mempersembahkan kepada Tuhan, baik itu materi maupun tenaga, sahabat muda yang masih sangat luar biasa ini, maka kita akan bersedia memberikan diri kita, bahkan milik kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena pekerjaan Tuhan sangat banyak. Pekerjaan Tuhan harus dilakukan. Oleh karena itu sahabat muda yang terkasih, selagi masih ada banyak kesempatan, marilah kita belajar untuk semakin mengasihi Tuhan, kita bertumbuh di dalam iman kita haus akan sabda Tuhan, dan biarlah cinta Tuhan itu dapat kita rasakan, dan kita juga dapat mencintai Tuhan, mencintai gerejanya, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Supaya pekerjaan Tuhan dapat terus dilakukan, sehingga banyak anak-anak Tuhan dan dunia ini merasakan akan kasih Tuhan yang dihadirkan melalui kehidupan kita.
Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang bertumbuh di dalam iman. Tuhan memberkati sahabat muda sekalian. Amin. Saya mengundang sahabat muda untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami, Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih muda ini, Tuhan. Kiranya di masa muda ini, Tuhan boleh memakai anak-anak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Biarlah anak-anak-Mu yang masih muda ini boleh terus bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan, supaya anak-anak-Mu yang masih muda ini dapat berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa bagi kedamaian, bagi bangsa kami, kedamaian persekutuan gereja-gereja-Mu, Tuhan tolonglah, supaya kami semua boleh menjadi kesatuan yang utuh, dan kami dapat memuliakan nama-Mu bersama-sama. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan sertai, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang paling tepat. Apalagi di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan, kami tidak tahu kapan akan berakhir. Oleh karena itu kami sungguh memohon, Tuhan tolonglah kami, supaya kami dapat melewati pandemi ini dengan baik. Kami percaya pada saatnya nanti pandemi ini akan berlalu. Oleh karena itu tolonglah kami supaya kami boleh tetap bersabar dan percaya kepada pimpinan-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang terkena bencana alam. Tuhan tolonglah supaya ada penghiburan dan pertolongan. Kami percaya Tuhan, Engkau menolong mereka. Dan jika ada yang sedang di dalam pergumulan, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga, baik itu kesehatan, Tuhan tolonglah supaya mereka tetap ingat ada Allah yang senantiasa menyertai. Kami juga berdoa bagi kota kami. Kiranya kesejahteraan kota kami boleh menjadi kesejahteraan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya teman-teman, tibalah saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan memberikan persembahan yang dapat disalurkan melalui rekening gereja masing-masing. Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu ingin memberikan persembahan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan berkati tangan-tangan yang akan melola, berikanlah kebijaksanaan dan tanggung jawab ya Tuhan. Di dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Teman-teman, saat ini kita telah di penghujung ibadah online. Sebelum itu saya ingin mengingatkan kembali inti firman kita pada hari ini yang telah disampaikan Pendeta Eko. Pengenalan yang benar akan Tuhan itu sangat penting. Karena dengan itu, cinta kita kepada gerejanya berjalan seiring dengan cinta kita kepada Tuhan. Sehingga kita dapat selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan menebarkan cintanya kepada sesama. Untuk itu kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan mengangkat pujian KJ 249 Serikat Persaudaraan. Persaudaraan berdirilah teguh.
Sahabat muda yang terkasih, marilah kita bertumbuh di dalam iman kita. Marilah kita bertumbuh di dalam pengenalan kita kepada Tuhan. Supaya cinta kita kepada Tuhan juga dapat menjadi cinta kita kepada gerejanya. Sehingga kita dapat mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan milik kita untuk kemuliaan namanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.